Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizalina Ardi dengan NIM J520220058. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem jantung. Yang pertama yaitu sirkulasi jantung. Satu sirkulasi jantung ini akan selanjutnya semua peristiwa yang terjadi dalam satu denyut jantung akan terjadi sistol dan diastol arteri serta sistol dan diastol ventrikel. Selanjutnya yaitu bunyi jantung. Bunyi jantung ini terdapat ada 3 jenis ya, yaitu yang pertama suara jantung 1, suara jantung 2, dan suara jantung 3. Untuk suara jantung 1 yaitu bergetarnya kolam darah karena menutup katup arteri ventrikular, kantung mitra, dan tricuspidalis yang terjadi pada saat permulaan dari sistol jantung ventrikel. Untuk yang kedua yaitu suara jantung 2 yaitu getarannya kolam darah karena menutupnya katup aorta dan katup semilunaris pulmonaris, dan getaran ini diproyeksikan pada dinding toraks dan ini terjadi pada akhir dari sistol jantung atau permukaan dari diastol. Selanjutnya yang terakhir yaitu suara jantung 3 yaitu yang terjadi pada 1/3 permukaan diastol. Ini sesuai dengan saat pengisian cepat ventrikel, dan suara tersebut disebabkan karena getaran yang timbul pada waktu darah masuk. Untuk bising jantung, suara jantung 1 dan suara jantung 2 melemah pada salah satu katup penyempit. Stenosis ini menyebabkan aliran darah yang turbulen sudah pada katup yang tidak ada penutup, baik insufisiasis, maka akan menimbulkan suara bising. Suara bising ini dibagi menjadi 6 derajat. Yang pertama yaitu derajat 1, amat sungkar didengar oleh stetoskop. Yang kedua yaitu derajat 2, sukar didengar stetoskop. Yang ketiga itu mudah didengar stetoskop. Yang keempat bising keras, derajat intensitas antara 3 dan 5. Untuk derajat 5 bising amat keras tetapi belum dapat terdengar bila stetoskop diangkat dari dinding dada. Untuk yang terakhir yaitu derajat 6, bising paling amat keras sudah dapat didengar walaupun stetoskop tidak menyentuh dinding dada tetapi jari-jari masih menyentuh dinding dada. Untuk tekanan darah merupakan tekanan yang terjadi pada pembuluh darah arteri ketika darah kita dipompa oleh jantung untuk dialirkan ke seluruh anggota tubuh. Ketika kita mengukur tekanan darah, maka hasil yang akan ditulis misal sebagai berikut: 120/80 ml Hg. Angka atas yaitu 120 disebut dengan tekanan darah sistol atau sistolik, sedangkan nomor 80 menunjukkan disebut tekanan darah diastol atau diastolik. Satuan tekanan darah adalah milimeter hidroksiru air raksa disingkat milimeter Hg. Sehingga cara membaca tekanan darah tersebut yaitu 120/80 ml air raksa atau Hg. Tekanan darah siastol merupakan tekanan darah yang terjadi pada saat otot berkontraksi, mengencangkan, dan menegang. Tekanan sistolik disebut juga dengan arteri maksimum pada saat terjadi kontraksi pada lobus ventrikular kiri.
jantung. Seperti setelah disebutkan di atas, pada formulir penulisan tekanan sistolik ditulis sebagai angka pertama pembilang. Yang kedua yaitu tekanan darah diastolik merupakan tekanan darah yang terjadi pada otot beristirahat atau relaksasi, melebar dan mengendur pada formasi penulisan. Tekanan diastol ditulis sebagai angka kedua pembilang. Contohnya yaitu tekanan darah 120/80 artinya tekanan darah diastol adalah 80 mm. Yang terakhir yaitu pengukuran tekanan darah dan denyut nadi. Pengukuran tekanan darah dan denyut nadi menggambarkan detak jantung berapa kali menyentuh berdetak per menitnya. Denyut nadi juga disebut. Denyut nadi juga dapat menunjukkan irama jantung dan kekuatan detak jantung. Myositimatu jumlah denyut nadi saat istirahat dan saat olahraga atau segera setelah berolahraga dapat menunjukkan tingkat kebugaran. Denyut nadi dapat berfrekuensi antara individu. Jumlahnya dapat lebih rendah saat sedang dalam keadaan istirahat dan dapat meningkatkan ke saat olahraga. Karena ini, olahraga tubuh membutuhkan lebih banyak darah yang membuat oksigen dan mengalirkan ke seluruh sel-sel dalam tubuh. Berikut ini merupakan jumlah denyut nadi normal per menit pada bayi yaitu umur 1 tahun, bayi sampai usia 1 tahun yaitu berkisaran 100 sampai 160 kali per menit. Untuk anak usia 1 sampai 10 tahun yaitu 70/120 kali per menit. Untuk anak usia 11 sampai 17 tahun yaitu 60 sampai 100 kali per menit. Untuk dewasa yaitu 60/100 kali per menit, 60/100 kali per menit. Untuk atlet yaitu terjadi yang baik yaitu 40 sampai 60 per menit. Umumnya denyut nadi berada di kisaran paling rendah yaitu 60 per menit. Misalnya pada orang dewasa saat keadaan istirahat menunjukkan bahwa jantung bekerja dengan efisien saat memompa darah dan tubuh yang lebih bugar. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.